Baik, kita akan mulai. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Tentunya sore hari ini kita akan membahas pertemuan Zoom terakhir untuk pelajaran General Hotel Knowledge. Dan tentunya saya akan bahas, saya lihat ini sudah ada dua orang yang memberikan jawaban respon untuk final test. Jadi ada final testnya. Di sini sudah ada yang menjawab itu, ada Pak Nanang Maulana, atau bukan, bukan. Kayaknya ini salah nih. Oh, berarti belum ada nih. Izin Bapak-Bapak untuk General Hotel Knowledge. Coba sebentar saya cek dulu ya. Oh, sudah ada nih. Pak Fahmi sama Pak Nanang. Betul ya? Pak Fahmi dan Pak Nanang nih sudah nih. Baik. Izin Bapak-Bapak. Nanti di sini ada. Saya akan coba share saja dulu. Sebentar saya share dulu ya. Saya share. Share screen. Oke. Baik. Bapak-bapak di sini sudah ada soal yang sudah di-share. Nanti ada untuk final test, silakan nanti Bapak isi di sini class of bisa 1 year executive atau 3 year executive class. Kemudian di sini ada soal-soal pilihan ganda sebanyak 30 soal ya dari materi yang minggu pertama dan juga minggu kedua. Minggu pertama ini tentang pasal-pasal. Nanti Bapak tolong disiapkan saja modulnya. Bapak boleh istilahnya boleh melihat catatan gitu ya. Boleh melihat catatan untuk menjawab ini. Jadi supaya nilainya bisa maksimal. Kemudian ada ini peraturan menteri, wisatawan, yang standar hotel bintang 5 dan lain. Bentar ya, kita cek lagi. Klasifikasi hotel bintang disertifikasi oleh LSU, peraturan menteri pariwisata, kreatif dan kompetensi itu nanti ada di sana. Kemudian mana lagi soal-soal kita cek dulu ya. Ini tanda bukti pengakuan tertulis yang berikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata adalah disebut tanda bukti pengakuan sertifikat usaha pariwisata. Ini supaya nggak salah, ini kalau lembaga berarti perusahaannya, akreditasi ini untuk pendidikan, audit itu kegiatan melaksanakan evaluasi atau penilaian, itu audit. Nah, kalau tanda bukti pengakuan tertulis dari LSU itu adalah sertifikat usaha pariwisata. Saya cek lagi sini, oke. CSE, audit CSE. Baik, Bapak-Bapak, izin ini saya sudah cek soalnya. Nanti untuk final test, saya akan revisi sekali lagi. Bapak-Bapak tidak perlu mengerjakan final test, tetapi dengan Bapak-Bapak sudah menyelesaikan tugas-tugas yang ada, itu saya akan anggap Bapak-Bapak telah selesai mengerjakan final testnya. Jadi tidak ada final test untuk kelas ini. Tidak ada final test sekali lagi untuk kelas ini. Kenapa? Karena saya baru revisi materi dan menurut saya dengan Bapak-Bapak menyelesaikan tugas-tugas materi terutama tentang kategori perhotelan yang terbaru, itu saya anggap Bapak-Bapak sudah menyelesaikan. Baik, itu informasi dari saya tentang ketentuan penilaian untuk general hotel knowledge. Untuk pelajaran yang lain itu diserahkan kepada dosen masing-masing ya Bapak-Bapak. Jadi tidak bisa disamakan dengan general hotel knowledge. Kalau saya kebijakannya uh, tidak mengizinkan untuk tidak tanpa final test. Jadi total final test yang sudah ada ini di skip saja tidak apa-apa. Tapi tolong diselesaikan tugas-tugas seperti ini saya masih melihat ini baru ada
Sorry, sorry, sorry. Saya belum Pak. Iya, kayak beberapa tugas masih ada yang belum ya, masih banyak sebenarnya nih. Saya perlihatkan aja sedikit saja. Nanti ada masih dari itu sampai tugas 8 nih baru ada 4 orang berarti yang mengumpulkan. Baik, Bapak-bapak, saya perlu cek dulu di sininya. Dari materi yang ada, apakah ada hal-hal yang kurang jelas, terutama di minggu kedua, di pelajaran kategori hotel berbasis resiko? Mungkin ada pertanyaan Bapak-bapak, silakan. Ini saya perlihatkan dulu beberapa eh, gambar di dalam presentasi supaya untuk mengingat ulang apakah ada hal-hal yang tidak kurang pas. Oke, mungkin saya mau tanya deh kalau begitu. Saya coba mau tanya sama Pak di sini yang di FNB siapa ya? Pak Ray ya. Pak Ray itu di FNB bukan ya? Housekeeping. Pak Muhammad Rehan. Pak Muhammad Rehan ini ada di FNB bukan ya? FNB ya, oke. Tapi nggak apa-apa, mau FNB atau di housekeeping sama. Tapi saya mau tanya untuk Pak Muhammad Raihan. Pak Raihan, kira-kira sertifikat laik sehat akomodasi, itu siapa yang mengeluarkan, Pak? Pak Raihan monitor atau atau Ya, mungkin sudah. Oke. Pak Rehan mau tanya, Pak, mungkin Bapak tahu sertifikat laik sehat akomodasi, sertifikat laik sehat itu munculnya dari siapa, Pak? sebentar ya. Iya, baik. Sertifikat apa Pak? Sertifikat laik sehat ini ada di dalam presentasi saya besarkan. Nah, ini dia. Sertifikat laik sehat akomodasi itu dikeluarkan oleh siapa ya, Pak? Iya. Mungkin Pak Rehan ada ada Izin, apa sudah apakah sudah mengetahui dari mana kira-kira? Karena nggak ada yang nanya ke saya gitu, jadi saya yang tanya gitu. Dinas Kesehatan bukan Pak ya? Dinas. Betul sekali, Pak. Betul, 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 betul. Jadi itu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan kota atau kabupaten setempat. Itu biasanya dicek itu dapurnya, dicek juga di kamarnya, kamar mandinya, terus kemudian limbahnya. Nah, itu biasa kerjasamanya dari Dinas Kesehatan juga dengan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup juga nanti akan diberikan sertifikatnya bila sudah memenuhi persyaratan. Bagus, terima kasih banyak Pak Raihan. Kalau yang lain mungkin ada pertanyaan? Nah, kalau persetujuan pemanfaatan ruang laut ini sudah pasti nanti di setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang memiliki laut, ada yang enggak. Berarti ini masuknya ke lingkungan sebenarnya. Jadi nanti lingkungan itu dinas lingkungan hidup lah nanti akan memberikan persetujuan pemanfaatan ruang laut. Tapi tentunya sekali lagi tidak semua wilayah atau daerah itu memiliki ruang laut. Ya, kalau di kita di Kota Bogor, Kota Jakarta mungkin ada di daerah pinggir laut, tapi kalau di Kota Bogor itu tidak ada gitu. Di Sentul mungkin tidak ada gitu ya. Kalau kita bicara di bukit itu pasti tidak ada. Yang jelas yang ada lautnya itu bisa, boleh. Gitu. Oke, selanjutnya ini contoh-contoh hotel. Sudah dilihat videonya. Kemudian ini Putri Gunung juga di sini katakan bahwa dibutuhkan 2 tahun melalui sistem OSS. Pertanyaan saya adalah, oh ini sudah ada nih, LSU bidang pariwisata.
Menengah tinggi, resiko menengah tinggi. Nah, ini Putri Gunung Hotel, hotel tempat saya bekerja dulu. Ini, nah, baik. Apa, kalau boleh minta tolong dibantu jawab Pak Nawir ya. Tolong bantu boleh. Apa perbedaan persyaratan khusus kategori risiko tinggi dengan kategori risiko menengah tinggi? Perbedaannya apa nih kalau di dalam yang A, B, C, D? Tadi juga sama di atas juga A, B, C, D nih. Bedanya apa ya? Mirip-mirip soalnya. Yang ini menengah tinggi. Nah, yang satu lagi menengah tinggi. Perbedaannya apa? Silakan. Mungkin di kategorinya ada di kategori apa? Bapak lihat lagi sebelah sini. Kategori A-nya begini. Sudah. Wah, Saya Nawir pindahin ya. kacau, Nawir nih. Saya pindahin ke bawah. Nawir ke ruangan gua nih, Yang Nawir nih, sama Pak Ramli berdua nih. Nah, bedanya apa Pak Nawir? Sudah kebaca belum kira-kira? Silakan Pak. Tolong mikrofonnya dinyalakan Pak. Pak, boleh ke atas lagi, Pak. Baca yang Boleh, pertama boleh, dulu. boleh, boleh, boleh. Yang ini ya. Nah, Ya, boleh jawab, Pak. Apa untuk yang kategori resiko menengah itu, Pak? Untuk ya, sertifikatnya beroperasi sebenarnya 2 tahun ya, Pak ya? Untuk yang 2 tahun. ya. Sedangkan Sedangkan, yang resiko tinggi itu pariwisata lambat beroperasi selama 1 tahun, Pak. jadi lebih lama yang ini, maksudnya Yang yang menengah menengah, tinggi. iya, Lebih lama yang apanya menengah nih Pak? tinggi. Lebih lama Lebih apanya nih lama Pak? sertifikat operasionalnya, Pak. Lebih lama sertifikat operasionalnya. Bukan Iya. sepertinya Pak. Jadi, eh, artinya gini, sertifikatnya harus sudah diajukan Hmm. sebelum 2 tahun. Artinya 1 tahun paling lambat. Sertifikat standar usaha, kalau risiko tinggi cukup dikasih waktu hanya 1 tahun saja beroperasi, sudah harus Hmm. mengajukan standar sertifikat standar usaha. Sedangkan kalau yang menengah tinggi boleh menunggu 2 tahun dulu beroperasi, baru mengajukan. Begitu Pak. Jadi bukan jangka waktu sertifikatnya, tetapi pengajuannya. Nggak boleh Pengajuan lama-lama. sebelum operasi, Pak ya? Betul sekali gitu. Nah, Hmm. sedangkan kalau yang menengah rendah itu dia cukup dengan sertifikat laik sehat tanpa tanpa ada sertifikat usaha seperti ini. Hmm. Jadi Baik, sertifikat Pak, baik, standar Pak. usaha itu hanya untuk hotel berbintang saja. Sebelumnya eh, LSU itu juga melakukan standarisasi untuk hotel non bintang, tetapi sepertinya di aturan yang terbaru sudah dihilangkan. Jadi hanya untuk yang hotel bintang dan non bintang untuk kategori risiko menengah tinggi dan tinggi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, Mungkin Pak, sama-sama, Pak. bapak-bapak yang lain ada pertanyaan? Kalau nggak saya bertanya lagi. Kalau boleh saya mau bertanya lagi nih. Kalau tapi kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan juga boleh. Silakan. Nah, kalau kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya ya izin eh, Pak tolong dibantu Pak Agung. Pak Agung. Oke, jadi pertanyaannya eh, gini Pak. Untuk untuk hotel beresiko tinggi perlu berapa banyak kamar Pak masuk ke dalam kategori risiko tinggi? Jumlah kamar minimum
yang masuk di dalam kategori resiko tinggi, Pak? Jumlah kamarnya berapa banyak, Pak, minimal dalam satu hotel itu? Silakan, Pak Agung. Ya, mikrofonnya, Pak, maaf, izin. Mikrofonnya dipencet dulu. Yang warna merah. Warna merah bukan ya? Di bawah itu, Pak. Ada bahasa mute. Ya, Chef Agung, izin Pak. Chef Agung, ada di bawah, Iya, ada mikrofon. Ada ya? Silakan, Chef Agung. iya. Selamat sore, Pak. Sore, Tadi sore. disebutkan berapa minimal kamar, Pak, ya, untuk Iya, kategori yang berisiko tinggi, ya? iya, betul, Pak. Oke. Betul, Chef. Eh, Kalau saya perhatikan sini, Kempinski ini punya 465 icon rooms, Pak, ya. Iya, oke. Berarti kalau minimum jumlah kamar yang dimasuk kategori risiko tinggi adalah berapa jumlah kamarnya, Pak? Kalau jumlah kamar Minimum ya. Kalau ini minimum, ya, 465 pasti ini kan masuk. Nah, tapi ini ini yang contoh aja minimumnya berapa? 465 iconic rooms. Iya. 225, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Hampir Ya. 200, Pak. Tapi keren, Pak. Betul, Oh, 200 ya. oke. Betul. Siap. Jadi Jadi, 200 ke atas itu sudah ya. masuk kategori resiko tinggi. Betul sekali. Jadi Oke, yang oke. 200, 225 itu Ya, masuk ya. kategori resiko tinggi. Terima kasih. Kalau tadi resiko yang menengah tinggi itu jumlah kamarnya di bawah 200. Contohnya Hotel Putri Gunung ini dia ada Oke. 130 kamar Ya, siap. seperti ini. Ya, terima kasih banyak Chef Ah, Agung, luar biasa. Sama-sama, Pak. Terus kemudian berikutnya izin mau minta tolong Pak Ardan, Pak Ardan. Oke, di sini ini pertanyaan terakhir Pak Ardan deh, yang bantu saya jawab. Bentar nih, resiko pelayanan mendengar. Nah, di dalam pelayanan yang dikategorikan kategori resiko menengah rendah, perbedaannya dengan kategori menengah tinggi dan tinggi itu perbedaannya di mana, Pak? Silakan. Ini yang layanan kategori menengah tinggi dan di sini yang menengah rendah. Pardon monitor ya. Atau mungkin Pardon sedang sedang ini sedang bekerja mungkin, atau mungkin bisa dibantu sama yang lain, mungkin Pak Krisma, Pak Ramli atau Pak Vickers mungkin bisa bantu. Bedanya apa nih Pak? Kalau nyetir, oh iya ya. Oke. Saya sambil bantu ya Pak. Ini Siap siap. pertanyaannya perbedaan dari resiko tinggi dengan resiko rendah ya Pak, pelayanannya. Dalam pelayanan, betul. Oh, dalam pelayanan. Kalau saya Pak, anggapan saya begini Pak. Yang pertama, contohlah resiko tinggi itu kan seperti kelasnya Kempinski, kelasnya Four Iya Seasons gitu kan, dengan iya mereka punya apa namanya modal di awal kan cukup besar. Which is mereka iya punya iya aim target market itu kan ya ke iya atas ya gitu. iya Nah, betul dengan reselling rate yang mereka punya market itu kan spesifikasinya khusus gitu. Which is betul. melayani dengan harga yang tinggi itu kan nggak seperti apa yang kita terapkan. Contoh lah, ibis, ibis merah, ibis biru lah. Ibis biru itu kan yang kategori bawah. Nggak mungkin kan Iya Pak pelayanannya Fikar, seperti ibis biru. Begitu. betul. Itu Pak. Betul, siap. Terima kasih banyak Pak Fikar. Ini jawabannya lengkap banget, luar biasa. Gitu. Ini mungkin ada yang ingin menambahkan juga mungkin dari yang lain. Ini udah dibilang saya bilang lengkap sih ya, jadi lengkap gitu. Tapi betul, salah satunya adalah tadi pelayanan dalam bentuk servisnya. Kalau dalam bentuk fasilitasnya ada beberapa yang menjadi kunci. Nah itu yaitu adalah tersedia pelayanan keamanan yang dilengkapi dengan ruang petugas keamanan dan instalasi CCTV.
belum tentu beberapa hotel yang menengah rendah, terutama kos untuk masuk kategorinya hotel non bintang, ya itu masuknya risiko menengah tinggi, resiko menengah rendah, itu kadang mereka tidak memerlukan memasang CCTV. Tapi untuk hotel bintang seluruhnya wajib. Yang untuk hotel bintang itu wajib untuk memasang layanan keamanan CCTV. Nah, kalau kita bicara masing-masing layanan, seperti Bapak-bapak ketahui, tentunya contoh kita bicara Aston deh, yang Bapak-bapak di mana bekerja sekarang. Tentunya ada standar SOP yang cukup jelas dan cukup standar dan mungkin saya bisa bilang cukup tinggi untuk memberikan standar pelayanan kepada tamu. Dan ini tentunya harus dimiliki oleh seluruh staf yang memiliki kualitas juga dan memiliki kompetensi di level bintang yang sesuai. Jangan sampai mendapatkan yang lebih rendah. Nah, ini merupakan sebuah tentunya kebanggaan dari pihak hotel bahwa memiliki SDM yang mumpuni dan kompeten dan tentunya juga menjadi sebuah kebanggaan buat pihak customer. Kenapa? Customer juga dia akan bangga, dia akan bilang, wah saya nginep di hotel bintang 4 nih. Saya dikasih pelayanan seperti ini, tapi pelayanannya seperti hotel bintang 5. Kita kadang-kadang mereka berbicara seperti itu. Nggak kalah hotel bintang 4 juga. Artinya kita bicara tentang pelayanan itu ada yang bentuk, ada yang tangible, ada yang terlihat, ada yang intangible atau yang tidak terlihat. Yang tadi yang Pak disampaikan oleh Pak Fikers adalah intangible product. Nah, ini merupakan hal yang memang perlu dipahami oleh teman-teman. Baik, Bapak-bapak, apakah ada pertanyaan dari penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan mungkin atau mungkin ada mau memberikan tambahan dari materi yang sudah diberikan, mungkin ada hal-hal yang mungkin belum dijelaskan atau mungkin saya juga apa namanya belum terupdate dengan informasi terbaru, mungkin Bapak-bapak ingin menambahkan, silakan. Kalau ada, silakan. Dan apakah sudah cukup jelas semua materi yang diberikan? Saya cukup, Pak. Makasih, Pak. Cukup, Pak Fikers Jelas, ya. Pak, jelas. Jelas ya, Pak Ramli. Terima kasih. Baik, mungkin ini sudah mewakili semua ya, termasuk untuk Chef Agung, Pak Krisma, ada juga Pak Raihan, Pak Ardan, Pak Naawir gitu ya, Pak Ramli juga ya. Terima kasih banyak Pak Rey, Pak Fikers juga. Terima kasih sudah merespon dan saya mengingatkan saja untuk materi General Hotel Knowledge dan juga mengingatkan untuk pelajaran materi juga HACCP ya. HACCP juga mohon dibantu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan karena ini baru saya informasikan terlewat sebelumnya tentang penundaan pembuatan tugas. Jadi seperti yang sudah disampaikan bahwa General Hotel Knowledge ini kan sudah minggu kedua, besok minggu ketiga nih. Jadi minggu ini minggu ketiga. Jadi minggu ini adalah minggu untuk menyelesaikan tugas-tugas. Nah, untuk yang HACCP nanti Bu Cindy bisa nanti diberikan kelonggaran karena ini juga baru terinformasi bahwa untuk yang menunda itu 200.000 per bulan untuk materi, jadi mungkin bisa dibantu juga HCCP sampai waktu akhir bulan ini gitu. Jadi biar sama dengan yang lainnya. Setelah itu pelajaran-pelajaran berikutnya kita akan mulai semuanya per bulan. Mungkin begitu Bu Cindy ya? Saya boleh tambahin Pak Teo? Boleh, boleh silakan Bu Cindy. Lengkap ya Bapak-Bapak, saya mohon kerjasamanya karena ini sudah mata kuliah yang kedua yaitu General Hotel Knowledge ya dengan Pak Teo. Saya minta bantuannya juga untuk kelas sebelumnya untuk HSCCP ya yang belum mengerjakan tugas Pak Abdullah, Pak Fajar, Pak Ai, Pak Agung Nugroho, Pak Raihan, Pak Arif dan Pak Boni untuk dilengkapi tugas-tugasnya ya. Saya sih sudah lihat rekapannya semuanya, laporannya dari dosen sebelumnya. Ada yang sudah mengerjakan tapi baru sampai di tugas kedua atau tugas ketiga. Jadi saya harapkan sebelum kita memasuki kelas berikutnya nanti untuk bahasa Inggris sebaiknya diselesaikan dulu, dilengkapi dulu tugas-tugas HSCCP ataupun General Hotel Knowledge sehingga pada saat kita memasuki kelas berikutnya tidak semakin numpuk PR-nya. Itu aja sih dari saya. Uh,
di General Hotel Knowledge kan tidak ada ujiannya seperti di HSCP, jadi bisa dipakai waktunya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Bila ada kendala, bisa dikomunikasikan dengan pengajarnya. Misalnya, cara mengerjakan tugasnya gimana, Bu? Saya nggak bisa pakai PowerPoint. Nanti bisa sharing, bisa menggunakan Canva dan tidak perlu menggunakan laptop, tidak apa-apa. Sekarang bisa mengerjakannya melalui handphone seperti itu. Atau misalnya ada kendala juga bisa dibicarakan. Yang paling penting adalah mengerjakan tugas. Itu aja sih dari saya. Semoga semuanya lancar ya, Bapak-bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih izin Bapak-Bapak semua. Saya minta tolong untuk kita akan dokumentasi. Kalau boleh dibuka kameranya sebentar saja. Terus nanti akan diambil fotonya oleh Bu Cindy ya, Bu. Oh iya, iya, oke. Sama saya aja, Bu. Boleh. Izin Pak Nawir, Pak Krisma. Ya, terima kasih. Pak Raihan, Pak Ardan ya. Masih gelap, mungkin kameranya ngadepnya atau ketutup mungkin. Ya, oke. Pak Pak Krisma, tinggal Pak Krisma. Pak Nawir juga. Izin hilang lagi nih Pak Nawir. Tadi ada nih soalnya gambarnya. Ya baik. Oke siap ya. Satu, dua, tiga. Kali lagi. Sebentar. Satu, dua, tiga. Baik. Bapak-Bapak, terima kasih banyak untuk kesempatannya pada sore hari ini. Kita sudah bisa melaksanakan Zoom meeting dan sukses buat semua akan masuk ke pelajaran berikutnya setelah tugas-tugas diselesaikan. Terima kasih juga Chef Agung, sukses juga buat kegiatannya sepanjang hari dan juga sukses buat Pak Ramli, Pak Fikers, Pak Reaston, Pak Rea, Pak Terima Nawir, kasih, Pak. Pak Krisma, Pak Rehan, dan Pak Ardan. Sukses semuanya, terima kasih dan Siap. selamat sore. Sore, Pak. Makasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Hati-hati Pak Fikers.